Halo semuanya, selamat datang di Bagus GIS. Di kesempatan kali ini kita akan membagikan materi mengenai resolusi citra penginderaan jauh. Resolusi citra penginderaan jauh itu dibagi menjadi 4 atau konsepnya ada 4. Yang pertama adalah resolusi spasial, terus yang berikutnya adalah resolusi temporal, yang ketiga resolusi spektral, dan yang terakhir adalah resolusi radiometrik. Kita jabarkan satu persatu. Yang pertama adalah resolusi spasial. Kita bacakan untuk pengertiannya. Resolusi spasial merupakan ukuran terkecil objek yang masih dapat dideteksi, atau mudahnya ukuran terkecil pada setiap piksel tiap satuan ruang. Ini misalkan citra Landsat 8, ini adalah satelit Landsat 8, memiliki resolusi spasial 15 kali 15 meter. Jadi pada satu kotakan terkecil, panjang dan lebarnya mewakili 15 kali 15 meter di lapangan. Kita lihat gambarnya langsung untuk contohnya. Ini pemotretan citra satelit Landsat. Jadi satelit yang di luar angkasa itu memfoto permukaan bumi. Ini adalah hasilnya seperti ini. Dan Landsat 8 itu memiliki resolusi spasial 15 meter kali 15 meter. Jadi ketika kita zoom satu lokasi, ini adalah hasil zoomnya. Terus kita zoom lagi sampai paling kecil, jadi bentuknya kotakan. Di sini kanan panjang lebarnya 15 kali 15 meter. Misalkan contoh yang lain, satelit yang lebih detail atau istilahnya resolusi tinggi, resolusi spasialnya itu tinggi, bisa mencapai misalkan 1 meter kali 1 meter. Ketika kita zoom lebih dekat dan lebih dekat, satu pikselnya, satu kotaknya itu 1 kali 1 meter. Jadi dia lebih detail seperti itu teman-teman. Terus selanjutnya adalah resolusi temporal. Kita bacakan terlebih dahulu mengenai penjelasan resolusi temporal. Jadi resolusi temporal adalah kemampuan suatu sistem untuk merekam ulang daerah yang sama dalam satuan waktu. Atau mudahnya, satelit akan kembali pada lokasi yang sama setiap berapa waktu, tanda tanya. Misalkan Pulau Jawa akan dilewati satelit Landsat dalam waktu 16 hari sekali. Ini adalah ilustrasinya teman-teman. Nah, ini ada satelit, dia terbang menuju ke sini. Nah, dia akan kembali ke sini lagi dalam kurun waktu tempo, sesuai temponya. Kalau Landsat 8 tadi 16 hari, dia akan kembali pada lokasi yang sama. Jadi misalkan di Jawa, dia akan 16 hari lagi, dia akan kembali ke Jawa lagi, atau memotret Pulau Jawa kembali, seperti itu teman-teman. Sesuai rutenya, sesuai waktunya. Itu adalah resolusi temporalnya. Yang berikutnya adalah resolusi spektral. Kita bacakan terlebih dahulu mengenai resolusi spektral. Jadi resolusi spektral merupakan kemampuan suatu sistem optik elektronik untuk membedakan objek berdasarkan pancaran spektral. Atau mudahnya, menunjukkan kerincian panjang gelombang elektromagnetik yang digunakan dalam perekaman objek pada sensor. Nah, untuk penjelasannya sambil kita lihat ilustrasinya, saya ambil grafik dari Landsat 8, ini perbandingan Landsat 8 dan Landsat 7. Nah, jadi panjang gelombang matahari itu memancarkan gelombang elektromagnetik ke atmosfer, terus ke daratan, ke bumi, terus dipantulkan lagi, nanti diambil atau direkam oleh sensor-sensor yang mempunyai kemampuan spektral, mempunyai panjang gelombang. Jadi citranya itu bisa menangkap panjang gelombang berapa sampai berapa, seperti itu. Ini untuk Landsat 7 dan Landsat 8 seperti ini teman-teman. Yang 30 ini adalah resolusi spasialnya. Ini spasialnya ada 30 meter, ini 30 meter, ini 15 meter, 15 meter. Jadi setiap gelombang itu pikselnya berbeda-beda ataupun resolusi spasialnya berbeda-beda. Untuk spektralnya adalah panjang gelombangnya. Nah, ini resolusi spektralnya teman-teman. Nah, band 7, ini saluran 7, panjang gelombang sekian sampai sekian. Nah, seperti itu teman-teman. Terus saluran ini 6 atau 5. Nah, ini juga panjang gelombang sekian sampai sekian. Yang bisa dilihat mata itu juga sebenarnya panjang gelombang. Nah, itu panjang gelombangnya adalah red, green, blue. Nah, ini kisaran
panjang gelombang segini yang bisa ditangkap oleh mata. Yang tidak bisa ditangkap oleh mata misalkan infrared kayak gitu, seperti gelombang radio seperti itu, dia juga panjang gelombang teman-teman. Terus kita masuk ke resolusi yang berikutnya adalah resolusi radiometrik. Nah, kita jabarkan terlebih dahulu mengenai resolusi radiometrik. Resolusi radiometrik mengacu pada nilai dari tingkat kualitas digital yang digunakan untuk mengekspresikan data yang dikumpulkan oleh sensor. Menurut Deonodoro 2012 menjelaskan bahwa resolusi radiometrik ialah kemampuan sensor dalam mencatat respon spektral objek. Jadi mungkin kita langsung ke contohnya, misalkan ini Landsat 7 memiliki resolusi radiometrik sebesar 8 bit yang berarti 256 tingkat kecerahan. Dalam kurung, 0 ini untuk sinyal terlemah dan 255 itu untuk sinyal terkuat. Jadi tadi ketika di foto dipancarkan matahari, memancarkan sinar, dipantulkan lagi, memancar ke bumi, dipantulkan lagi, terus diambil oleh satelit, terus diolah menjadi suatu resolusi yang namanya resolusi radiometrik berkaitan dengan digital number, angka-angka seperti itu teman-teman. Nah ini misalkan matahari ke bumi, nah ini masuk lagi ke satelitnya. Nah, ini panjang gelombangnya ditangkap, terus itu diubah pada nilai angka, karena angkanya nanti bisa diinterpretasikan, misalkan negatif 1 sampai 0 itu tumbuhan sehat atau tidak sehat, misalkan lagi geologi angka 21 sampai 22 itu jenis batuan apa, kalau untuk hidrologi misalkan 32 sampai 33 itu air jernih atau air yang keruh, itu juga bisa dibedakan, dikelaskan, diinterpretasi, dianalisa menggunakan angka-angka seperti ini teman-teman. Mungkin itu saja dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Bye-bye. Terima kasih telah mengikuti video ini. Jangan lupa klik like jika bermanfaat dan subscribe jika ingin berlangganan. Bye-bye.